Apa jadinya jika seorang presiden Amerika Serikat mengancam akan membumi hanguskan Moskow dan Beijing demi menjaga supremasi global? Dan bagaimana jika ancaman itu datang dari mulut Donald Trump sendiri? Hari ini kita akan mengulas pernyataan kontroversial Trump yang mengejutkan dunia. Sebuah pengakuan bahwa ia pernah mengancam Presiden Rusia dan Presiden China dengan serangan militer skala penuh. Simak sampai akhir karena ini bukan sekadar retorika kampanye, ini menyangkut masa depan perdamaian dunia. Saya bilang ke Putin, kalau Anda masuk ke Ukraina, saya akan mengebom habis-habisan Moskow. Saya tidak punya pilihan lain. Begitulah kutipan langsung dari Donald Trump dalam sebuah pertemuan tertutup dengan para donatur kampanyenya. Pernyataan ini pertama kali terungkap dalam rekaman audio yang diperoleh oleh 3 jurnalis investigasi, Josh Delsey, Tyler Pager, dan Isaac Arnsdorf, untuk buku mereka yang berjudul 2024. Trump mengklaim bahwa ia secara pribadi memperingatkan Presiden Vladimir Putin agar tidak menginvasi Ukraina. Namun respon Putin kala itu cukup dingin. "Saya tidak percaya Anda," kata Putin. Tapi menurut Trump, dia percaya saya 10%. Apakah itu cukup untuk mencegah perang? Nyatanya, Rusia tetap menyerbu Ukraina pada Februari 2022. Namun, Trump percaya bahwa selama masa pemerintahannya, Putin tidak berani mengambil langkah tersebut karena takut akan konsekuensi serius dari AS. Trump tidak hanya menargetkan Rusia. Dalam pengakuan yang sama, ia juga menyebut pernah memberi peringatan serupa kepada Presiden China Xi Jinping. Konteksnya Taiwan. Trump mengatakan kepada Xi bahwa jika China nekat menginvasi Taiwan, maka Amerika Serikat di bawah kepemimpinannya akan mengebom Beijing. "Dia pikir saya gila," kata Trump merujuk pada reaksi Xi Jinping. Apakah ini bentuk diplomasi intimidasi atau strategi deteransi ekstrim untuk mencegah konflik global? Yang jelas, Trump ingin mengirim sinyal bahwa ia tidak akan ragu mengambil langkah ekstrim demi mempertahankan posisi geopolitik Amerika Serikat. Dalam perkembangan terbaru, Trump kembali menyampaikan kekesalannya terhadap Presiden Putin, terutama karena menolak opsi damai dalam konflik Rusia-Ukraina. "Banyak omong kosong," ujar Trump tentang retorika yang dilontarkan Rusia kepada Amerika Serikat. Ia bahkan menyatakan, "Saya tidak senang dengan Putin, saya sangat tidak senang dengan mereka." Pernyataan itu dilontarkan Trump dalam kampanye terbarunya menjelang Pilpres AS 2024. Ini adalah indikasi bahwa Trump berusaha tampil sebagai sosok yang keras terhadap musuh-musuh Amerika, walau di masa lalu sering dituduh terlalu lunak terhadap Rusia. Selain soal kebijakan luar negeri, Trump juga membanggakan dirinya dalam hal pendanaan kampanye. Ia menyebut berhasil memaksa sekutu-sekutunya untuk menyumbangkan puluhan juta dolar demi mendanai kampanye Pilpres 2024. Pernyataan ini mencerminkan gaya Trump yang agresif dan blak-blakan, bukan hanya dalam diplomasi tetapi juga dalam politik domestik. Buku 2024 menyebutkan bahwa pernyataan-pernyataan seperti ini bukan isapan jempol. Trump memang menggunakan gaya konfrontatif untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin tegas, bahkan jika itu berarti mengancam membom 2 kekuatan nuklir dunia. Pernyataan Trump ini tentu mengundang pertanyaan besar. Apakah dunia akan lebih aman ketika Trump kembali menjadi presiden AS? Apakah gaya diplomasi ancaman seperti ini efektif atau justru beresiko memicu perang dunia ketiga? Sebagian pengamat melihat bahwa ancaman seperti ini bisa memaksa lawan berhitung ulang. Tapi di sisi lain, diplomasi dengan senjata semacam ini bisa membuat dunia berada di ujung tanduk.
Dengan kembali majunya Trump sebagai calon presiden 2024, dunia kini harus bersiap menghadapi gaya politik yang jauh dari kata konvensional. Trump bukan hanya seorang politisi, tapi juga seorang pengguncang tatanan dunia. Ancaman membom Moskow dan Beijing bisa jadi cuma retorika, tapi bisa juga menjadi kenyataan pahit jika kekuasaan berada di tangannya kembali. Apa pendapat kalian? Apakah Trump benar-benar jadi ancaman bagi perdamaian dunia? Atau justru satu-satunya yang bisa menghentikan ambisi Rusia dan Cina